Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta rezekinya kepada kita semua. Baik itu rahmat kesehatan, rahmat rezeki, dan hal-hal lain sebagainya. Dan tidak lupa selawat barengan salam mari kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan adapun pada kesempatan kali ini, maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi dosen dan dosen pengampu Bapak Dr. Zulhaldi MAG. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM 2214020067. Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hadis tentang azab kubur tanpa melihat teks, dan juga membacakan atau menjelaskan maksud dari hadis tersebut, dan juga nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akharu fakana yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi asibin. Bitrun fashakkahu bisnaini thumma qarasa ala hadha wahida wa ala hadha wahida thumma qala la'allahu an yughaffafa anhuma malam yaibasa. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi
wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Ya, dan artinya dari Ibnu Amas RA berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melalui 2 kuburan, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan adapun dari kedua penghuni kuburan ini adalah telah sedang diazab, dan mereka diazab bukan disebabkan oleh perkara yang besar. Dan adapun salah seorang dari penghuni kuburan tersebut adalah orang yang berjalan dengan namimah, atau orang yang suka mengadu domba sesamanya. Dan adapun salah seorangnya lagi adalah orang yang tidak membersihkan diri dari kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang basah, kemudian beliau membagi 2 pelepah tersebut. Kemudian beliau menancapkan pelepah tersebut di setiap kuburan tersebut. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Kemudian Rasulullah pun bersabda, mudah-mudahan hal ini dapat meringankan siksaan terhadap kedua penghuni kuburan ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Dan adapun kandungan hadis tersebut adalah, hadis ini menjelaskan di antara sebab seorang diazab dalam kubur ketika Nabi berjalan dengan para sahabat melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa 2 orang dalam kuburan ini sedang diazab, tetapi kedua orang tersebut bukan diazab disebabkan dosa yang besar. Ada juga yang berpendapat bahwasanya disebabkan oleh perkara yang sepele, dan sebab keduanya mereka diazab adalah dua hal tersebut, yang mana yang dia telah yang terdapat di dalam hadis tadi, yaitu orang yang selama hidupnya suka mengadu domba dan hal yang lainnya yang serupa. Kemudian yang lain yaitu orang yang tidak bersuci ketika buang air kecil. Lalu kemudian Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membagi jadi 2 bagian dan menancapkan satu-satu ke kuburan tersebut. Hal tersebut dilakukan Nabi mudah-mudahan selama pelepah kurma tersebut itu basah dan bernasbih dapat meringankan azab dari keduanya. Dan adapun nilai-nilai pendidikan dalam hadis ini, yang pertama adalah hadis ini berisi tentang pendidikan akidah, yaitu mempercayai hal-hal yang gaib, yaitu azab kubur. Hadis ini menjelaskan bahwasanya azab kubur itu memang ada benarnya, sehingga kita sebagai umat muslim kita harus percaya kita terhadap
bahwasanya siksa kubur itu memang benar adanya. Dan yang kedua adalah hadis ini mengajarkan bahwasanya guru mengajarkan murid itu harus dilakukan, harus langsung praktek seperti yang dilakukan Nabi di hadapan para sahabat. Yang dilakukan oleh Nabi yaitu dengan mengajarkan para sahabat dengan proses langsung atau mempraktekkannya, sehingga hal tersebut dapat atau mudah diingat dan hal itu membekas terhadap orang yang diajarkan oleh guru. Karena dengan melakukan praktek serta dengan memberikan praktek pembelajaran dapat memudahkan para siswa untuk menangkap serta mempraktekkan sehingga pembelajaran itu melekat di kepalanya. Dan yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwasanya kebersihan itu harus dijaga, seperti buang air kecil, yang mana hal tersebut bisa membahayakan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Banyak di antara orang-orang yang menganggap hal itu sepele, tetapi hal itu dapat berdampak buruk bagi kita dalam melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, karena salah satu syarat kita untuk sholat kita itu diterima adalah dengan kita itu bersuci. Salah satunya kita itu bebas dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan adapun salah satunya itu adalah kencing tadi. Jika kita tidak membersihkan atau tidak membersihkan kencing tadi, kita ibadah sholat kita itu tidak akan diterima oleh Allah karena kita itu dalam keadaan tidak suci. Yang keempat yaitu hadis ini menjelaskan larangnya bersikap namimah atau adu domba. Karena adu domba ini adalah salah satu perilaku tercela yang dapat membuat terpecahnya dari satu kelompok ke kelompok yang lain, sehingga kita pun yang suka melakukan namimah ini atau suka adu domba ini akan terkena dosa yang begitu amat besar. Walaupun kelihatannya itu sepele, tetapi dapat membuat perpecahan di antara sesama umat muslim. Dan yang terakhir, hadis ini mengajarkan pendidikan akhlak, yaitu mendoakan saudara muslim. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak terlalu menguasai atau apanya. Jika ada salah dan kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.